Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tes tes. Suara saya masuk ya? Masuk, Pak. Oke, mantap. Masuk, Pak. Oke, saya tadi ngirim file zip ya, atau rar nampaknya. Coba kalian download sebagai bahan kita diskusi sore ini ya. Kita akan belajar mengkaji ya, walaupun sebetulnya prosesinya kita belum. Jadi kita akan belajar memahami pola sinyal magnetik eh, dibandingkan dengan gravity. Jadi di situ softwarenya ada dua, namanya Mag3D sama Graph 3D. Jadi software tiga dimensi pemodelan, baik forward modeling ataupun inverse modeling. Tentu saja kalau Mag3D berarti buat magnetik, Graph 3D untuk gravity ya. Nah, sebetulnya biasanya saya kasih materi ini tuh di materi akhir. Tapi menurut saya sekarang kayaknya harus di awal aja supaya peserta itu memahami polanya dulu, gambaran umum seperti apa, baru ke teknis yang detail-detailnya belakangan gitu. Jadi diberi wawasan dulu, pengetahuan secara umum, hasil akhirnya seperti apa, gambaran akhirnya itu seperti apa, kemudian nanti setelah tergambar semuanya, baru kita akan ke tahap yang lebih detailnya, gitulah kurang lebih. Jadi mohon di-download dulu, kalau sudah diekstrak, kemudian diekstraknya itu disimpan di C. Jadi nggak usah diinstal karena dia portable. Namun ketentuannya disimpannya itu langsung di C. Jadi kan ada dua folder tuh di situ. Oke, coba saya share dulu screen saya. Oke. Oke, di layar kalian nampak ya layar saya? Kelihatan, Pak. Oke, sip. Kalau sudah, nah tadi saya kirim folder ya, rar, kemudian kalian ekstrak. Nah nanti outputnya itu ada dua folder, ada graph 3D, ada juga mag 3D. Disimpan itu bagaimana? Disimpannya langsung C, langsung kedua folder tersebut. Jadi kalau di luar itu nanti ada trouble di tengah-tengah. Nanti ada trouble. Mungkin di awal-awal kita bisa ngikutin lah ya, kalian bisa ngikutin tutorialnya. Namun nanti di tengah-tengah pasti ada masalah. Itu klasik banget lah. Jadi permasalahan pertama tuh karena foldernya itu tidak seperti ini. Jadi C langsung ke Graph 3D atau C langsung Mag 3D ya. Jadi nggak boleh ada subfolder lagi. Jadi misalkan C terus membuat folder dulu praktikum gravity magnetic, kemudian kedua software ini jangan. Pasti ada error itu. Di tengah-tengah nanti. Di awal sih nggak akan kedetek. Sayang kalau udah ngerjain panjang ya dari awal gitu kan, ternyata nggak bisa di running gara-gara apa? Gara-gara penempatan directory foldernya yang salah gitu. Oke, jadi di situ ada dua, ada Mag 3D, ada Graph 3D ya, tapi isinya beda dengan yang saya sebetulnya. Kalau saya udah banyak project sehingga udah banyak file yang saya buat di sini. Kalau kalian mungkin masih bersih ya, sekitar satu folder itu ada berapa nih? 6 ditambah 1, 7 folder, 7 file. Ya benar gitu ya? 7 file harusnya. Oke, kalau sudah kita akan coba ya memodelkan respon gravity dan magnetik itu seperti apa bedanya ya. Teorinya berbeda, benar gitu ya. Bedanya seperti apa kita akan lihat lebih detail. Yang disebut dengan dipol magnetik itu apakah bentuknya utara selatan, orientasinya atau selatan barat, barat timur. Nah, itu akan tergambar di sini. Oke, kalau sudah, coba kita belajar sedikit. Kita buka dulu graph 3D. Oke, graph 3D. Jadi seperti ini. Saya buat folder baru di dalam graph 3D. Ini wajib seperti ini. Namanya misalkan apa ya, praktikum. Praktikum ya. Di sini ketentuannya dalam membuat folder kalian terserah membuat dengan nama file apapun.
hanya di situ tidak boleh ada spasi. Jadi praktikum misalkan Jumat, nah ini nggak boleh. Nggak boleh, kenapa? Karena di sini ada spasi. Klasik banget ini problem seperti ini tuh. Banyak yang konsultasi dengan saya karena dilihat dari nama filenya udah salah. Jadi kalaupun mau praktikum Jumat misalkan. Nah, ini boleh karena nggak ada spasi. Walaupun di tengahnya ada huruf besar nggak apa-apa. Contohnya seperti itu aja ya. Oke, praktikum Jumat. Kemudian saya buka gmdataviewer.exe atau jangan kesana dulu, kita buat ini dulu mestool3d.exe. Oke. Nah, ini bisa bekerja di operating system Windows ya. Di luar itu belum bisa. Oke, nanti akan ada tampilan seperti ini, hitam. Kemudian kalian coba buka. Jadi ini bukanya ini ya, yang Mesh Tool 3D. Oke. File, create mesh. Kita akan membuat mesh atau cangkang. Cangkang tempat kita memasukkan densitas untuk gravity atau susceptibilitas untuk magnetik. Oke, biarkan saja ini seperti ini. X-nya apa, Y-nya apa, Z-nya apa, biarkan saja, kalian ikutin dulu saja, nanti dijelaskan. Kemudian DX, DY, X dan Y-nya, biarkan saja seperti ini. Kita save. Tadi namanya di mana? Praktikum ya, kalau saya. Oh, salah ini. Graph 3D. Saya sudah banyak membuat folder. Terus praktikum tadi, praktikum Jumat. Kemudian kita kasih nama mesh. Oke, mudah-mudahan tidak terlalu cepat. Intinya file yang barusan di save, ketika di create diberi nama mesh dan disimpan di folder praktikum Jumat. Oke, maka hasilnya seperti ini. Oke, ini adalah cangkang tempat kita mengisikan body kita. Kalau di gravity berarti densitas, kalau di magnetik berarti susceptibilitas. Oke, jadi gravity, magnetik sudah menyentuh tahap 3 dimensi ya. Oke, untuk pemodelannya. Dan ini ringan. Kalau sudah, kita coba close dulu. Ini biarkan saja close. Kemudian kita buka folder praktikum Jumat. Di sini ada file bernama mesh. Kita buka menggunakan Notepad. Misalkan saya pakai Notepad++. Ini mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat. Intinya file mesh yang kita buat tadi kita edit. Nah, di sini ada file ini 10, 10, 10, 000, 10 kali 20, 10 kali 20, dan sekian. Ini artinya apa? Coba saya buka dulu. Oke, sampai situ ada yang tertinggal kah? Silakan ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, kita bisa lanjutkan. Oke, coba saya screenshot dulu supaya saya bisa mainkan. Oke, whiteboard. Oke, wah ini apa? Back, create new. Oke, nah ini yang barusan file isi file dalam mesh tadi ya, seperti ini. Jadi berupa ASCII, kalau dibuka pakai Notepad bisa. Oke, saya coba. Nah, apa arti dari teks ini? Saya coba akan bahas ya. Oke, pakai warna apa ya? Warna biru aja kali ya. Warna biru. Nah, ini menunjukkan adalah jumlah sel. Jadi ini jumlah sel. Yang ini tentu saja adalah sel X. Yang ini. Kemudian yang ini sel Y. Yang ini sel Z. Jadi baris pertama ini menunjukkan jumlah sel yang akan kita pakai. Di sini ada 10, ada 10, ada 10. Berarti akan dibuat sebanyak 10 sel untuk mesh kita. Jadi total ada berapa? 10 dikali 10 dikali 10. Ada 1000 sel totalnya. Oke, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua yang ini itu adalah pojok koordinat ya, koordinat pojok paling barat, kemudian paling apa lagi? Paling selatan, paling apa lagi? Paling atas. Jadi kalau saya modelkan, kalau lah ini mesh kita berupa 3 dimensi seperti ini, anggap aja seperti ini, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, yang disebut dengan pojok paling barat, paling selat, dan paling atas itu mana? Yang ini. Utaranya ke sana ya. Utara ke sana, ke sini berarti timur. Di atas ini timur. Jadi paling barat berarti kalau di sini ya ini paling barat tuh ini. Karena ke sini kan timur ya. Kemudian paling selatan karena utaranya ke sana, berarti ini paling selatan. Terus paling atas karena kan biasanya depth itu ke bawah positif ya gitu ya. Terus nah ini paling atas. Jadi pojok seperti ini yang paling barat, paling selatan dan paling atas itulah disebut dengan itu ya makna dari ketiga nilai ini. Berarti di sini 0 0 0. Berarti barat koordinatnya 0, paling selatannya 0, paling timurnya 0 gitu. Jadi kalau koordinat kalian di mana gitu ya, kita lihat aja paling baratnya mana sih dari peta kita. Jadi kalau kita punya peta ini sorry. Oh, kursornya tidak kelihatan. Oke, makasih. Kursor tidak terlihat. Bagaimana caranya ya? Tapi kalau teksnya terlihat ya? Saya menggambar terlihat nggak? Terlihat, Pak. Terlihat. Tapi kursor yang merah nggak gerak, Pak. Kursor tidak terlihat ya? Oke deh, kalau begitu saya menunjukkannya. Jadi error. Bentar. Back dulu. Oke. Kursor tidak terlihat. Ya udah deh, saya menunjukkannya via ini aja. Jadi yang ini tadi gambarnya udah jelas ya, itu adalah pojok paling barat, paling selatan, dan paling atas. Itu dulu aja. Kemudian ada ini. Oke, sekarang di baris yang ketiga. Saya bicara mengenai 10 dan 20. 10 itu apa? 10 itu adalah jumlah ini. Jumlah X yang pertama. Oke. Saya ganti warnanya jadi merah. Sorry, bukannya marah. Jadi 10 yang pertama itu menunjukkan ini. Sel 10 sel pertama itu lebarnya adalah 20. Jadi di sini kalau ini dibagi menjadi 10 sel, nah masing-masing dari sini ke sini itu lebarnya adalah 20. Satuan panjangnya meter satuannya. Dari sini ke sini pun 20 meter. Begitu. Terus sampai sebanyak N-nya sama dengan 10. Yang mana ini homogen, berarti ada 10 sel, sorry yang ini. Ada 10 sel dengan banyak selnya itu 10 dan lebarnya masing-masing 20. Jadi totalnya adalah 200 meter gitu. Yang ini pun begitu yang bawahnya. Berarti kalau yang ini untuk yang X, berarti yang ini untuk yang Y-nya. Untuk yang Y-nya berarti baris 1, 2, 3, 4. Baris yang keempat, ada 10 sel pertama, lebarnya 20. Gitu. Terus yang ketiga, yang ini, yang terakhir, yang Z. Yang kelima, kalau ini berbeda. Kalau ini 5 sel pertama, lebarnya 10. 2 sel selanjutnya, lebarnya 20. 3 sel selanjutnya, 33,33. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Coba kita lihat mesh-nya ya.
Oke, kita lihat lagi mesh-nya. Benar nggak seperti itu ya? Mesh-nya. Oke, view, label, view, background-nya bisa dirubah jadi warna putih misalkan kalau tidak jelas ya. Nih, ini, nah ini shot. Kalau kursor ini jelas ya, terlihat nggak ya kursor saya? Terlihat, Pak. Oke, sip. Nah, ini ada shoot. Kalau saya putar ya, putar pakai, kalau cara mutarnya pakai scroll, sorry. Pakai mouse kanan kalian. Mouse itu kan ada 3 ya, ada kiri, ada tengah yang ada scrollnya yang bisa digeser-geser, diputar-putar, ada juga yang kanan. Nah, kalau kita tekan yang kanan, kita bisa memutar sel kita. Oke, kalau ini oke, ini tampak dari atas, top view, ada 10 sel yang homogen, lebarnya itu 20 lebarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan masing-masing 10. Demikian juga yang Y, ada 10 dan masing-masing 20. Kalau kita lihat yang bawahnya. Oke, kalau ini yang bawahnya, ke bawah semakin negatif ya di sini. Nah, ternyata lebarnya beda-beda ya. Ada yang agak rapat, ada yang agak renggang dan sampai renggang sama sekali. Nah, ini kalau dilihat di sini, nah ini yang 5, 2 dan 3. Jadi 5 sel pertama yang ini, sorry mudah-mudahan terlihat ya. 1, 2, 3, 4. Oke, saya screenshot aja deh kalau begitu. Saya screenshot. Oke, mudah-mudahan kalian tidak pusing ya dengan saya sering bolak-balik. Oke, mana nih? Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 dengan lebarnya 10. Kemudian 2 sel selanjutnya 1, 2, ini lebarnya 20. Lebarnya 20. Gitu. Kemudian sorry. Kemudian ada 3 sel selanjutnya. 1, 2, 3 dengan lebar berapa? 33,33. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak memaknai makna nilai-nilai atau angka-angka dalam mesh ini? Pak, mau nanya Pak, Oke, silakan. itu Salman. kenapa dibeda-bedain gitu ya Pak? Ada yang 10, ada yang 20, ada yang 33,33. Oke, sip. Makasih. Jadi ini default dari programnya. Nah, karena kita sudah memahami seperti ini, maka kita bisa membuat sendiri. Kita tidak mau nih sesuai dengan yang software buatkan. Kita ingin macam-macam kreasinya. Saya tidak cukup dengan di sini lebarnya 20, saya ingin lebih banyak lagi atau lebih rapat lagi atau seperti apa. Ini juga begitu. Oh, ini beda-beda ya, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 3. Nggak mau seperti itu. Jadi produk akhirnya kita bisa membuat sendiri sel kita atau mesh kita bisa kita buat sel sendiri gitu. Nah, ya, jadi begitu. Jadi kalau kita sudah memahami makna angka-angka ini, kita bisa rubah sendiri. Ah, saya pinginnya berapa? 10. Lebarnya berapa? Lebarnya 10 lagi. Kita bisa seperti itu. Atau saya nggak mau, ininya pingin misalkan ini 20. Ininya juga sama 20. Tapi yang bawahnya berapa ya? Biarkan saja 10, oke. Tapi ininya lebarnya 20 juga deh. Nah, ini bisa error. Kenapa? Karena di sini jumlahnya 20, kita menyuruh software membuat 20 sel, tapi hanya diisi 10. Ini tidak konsisten, maka kita harus buat lagi. Misalkan seperti ini kalau mau homogen. Ini juga sama, ini 20, tapi kita mengisi 10, mubazir. Nah, oke, coba kalian buat seperti ini sekarang, samakan. 20, 20, 10, ininya biarkan saja 0, 0, 0. Kemudian ini 20 kali 20, 20 kali 20, dan 10 kali 20. Kita coba save, kalau sudah di Ctrl S ya. Kemudian kita buka lagi mesh tool kalian. Kemudian file, open, browse ya, mesh. Oke, maka hasilnya seperti ini.
Ada kendala nggak? Untuk menunjukkan ini label-label ini view, label, kemudian supaya backgroundnya tidak putih, tidak hitam, maka masuk ke background, view, background, pilih warna yang sesuai yang kalian mau. Kalau saya lebih senang putih karena kontras kalau putih itu. Oke, Oh, tadi udah apa, Pak? 20, 20, 20. Oke, saya coba tunjukkan 20, 20, 10. Kemudian ininya tetap 0, 0, 0, 0. Kemudian yang baris ketiga 20 kali 20. Kemudian baris keempat juga 20 kali 20, baris kelima 10 dikali 20. Oke, mudah-mudahan tidak ada masalah. Kalau ada masalah silakan diskusikan. Oke, kalau sudah ya. Nah, oke, sip. Kalau sudah kita akan masuk ke buat apa ya? Apa nih, ada konsultasi? Apa nih? Salman, kenapa Salman? Nggak masalah ya Salman? Oke. Aman Pak katanya. Oke, sip. Oh, aman, sip. Oke, kalau sudah, buat apa kita membuat ini? Ini adalah cangkang tempat kita mengisikan body kita, baik densitas ataupun suseptibilitas. Nah, sekarang kita akan shotnya ini. Kita akan memasukkan densitas. Pertama kita densitas dulu, mudah-mudahan cukup waktunya. Oke, kita akan memasukkan dulu densitas, berapa densitas dan posisinya bagaimana. Kita akan masuknya ke sini menunya, edit, add block. Oke. Nah, di sini masuk ke edit terus add block ya. Oke, coba saya escape, edit. Oh ya udah, salah. Oke, saya barusan salah. Oke, masuk edit. Gagal. Oke, saya close dulu deh. Barusan ada error, saya nggak tahu nih. Jarang-jarang ada error di laptop saya. Oke, file, open, kemudian mesh. Oke, kemudian backgroundnya saya rubah menjadi putih. Kemudian edit, add block. Nah, kita akan mengisi densitas pada koordinat tertentu. Oke, di sini ada value. Value itu adalah nilainya. Berarti kalau gravity berarti densitas. Kalau kalau magnetik berarti susceptibilitas. Oke, kita isi aja berapa ya? 0,2 lah katakanlah ya. Kontras berarti yang diisi kontras densitas. Perbedaan densitas dia body itu terhadap sekitarnya. Kemudian di sini ada sidebar. Kalau kita coba geser sidebar yang X, maka akan seperti ini. Berarti kita bisa memindahkan blok tersebut ke arah X berarti ya. Kemudian demikian juga dengan sidebar yang Y. Berarti kita bisa menggeser-geser blok tersebut pada arah Y. Demikian juga yang Z, berarti ke bawah. Gitu ya. Nah, kalau ingin tahu berapa nilai koordinat blok ini pada tempat posisi saya menyimpankan blok ini, 140, 160, berarti body ini pada sel ini berada menempati posisi 140 sampai 160 untuk X-nya, kemudian untuk Y-nya 180 sampai 200, yang Z-nya minus 60 sampai minus 80 gitu. Jadi inputnya bisa dari sini menggunakan sidebar, atau kita bisa menginputkan langsung di sini. Kita ketik langsung. Boleh yang manapun boleh. Kemudian di sini ada DX, terus ada centangnya. Kita bisa mencentangnya di sini. Jadi kalau kita centang, kemudian kita tekan X, geser X, maka body tersebut akan tercopy searah sumbu X tersebut. Oke. Kemudian kalau Y-nya juga begitu, maka akan tercopy sebanyak Y tersebut ke arah sumbu Y. Gitu. Oke. Z juga demikian begitu. Nah, jadi kalau tadi selnya satu-satu, ini bisa langsung masif semuanya. Gitu. Terus ada apa lagi? Ada slope. Coba kalau slope apa ya? Kita coba explore slope-nya langsung. Oh, slope itu untuk kemiringan. Gitu. Oke, kembalikan lagi. Nah, yang Y berarti kemiringan ke searah sumbu Y. Begitu ya.
Nah, kalian bisa bereksplor X dan Y-nya seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi kemiringan body dengan kemiringan tertentu. Nah, seperti itu ya. Mudah sekali kalau kalian mau ngutak-ngatik juga pakai ini bisa, namun kalau slope tidak bisa menggunakan ini. Karena berbeda inputannya. Oke, saya kembalikan slope-nya dinolkan lagi seperti ini. Oke, kalau kalian ingin menggeser tanpa menambahkan body lagi, tinggal unchecklist dulu, jangan lupa. Kemudian kalian bisa geser-geser. Oke. Seperti itu, saya coba terlalu besar sih body ini. Saya buat ketiga deh. Ya udah seperti ini aja. Oke, coba kalian buat seperti ini. Kalau sudah, usahakan tidak sama dengan di permukaan ya. Bodinya agak ke bawah dikit. Jadi tidak tepat di permukaan sama sekali. Oke, agak dalam aja mungkin di tengah-tengah ya. Sekitarnya kira-kira lah seperti ini. Kira-kira seperti ini. Oke. Kalau sudah oke. Kalau sudah file, save as. Save as berarti kita akan menyimpan bodinya. Saya namakan body saja. Misalkan begitu ya. File, save as, body gitu. Oke, kalau sudah, kalian masuk ke forward model, kemudian gravity. Oke, seperti ini. Di sini ada data area. Dia memberi opsi area yang ingin dimodelkan dari berapa ke berapa sih? Gitu. Dari 10 sampai 390 defaultnya. Saya pinginnya apa ya? Dari 0 aja deh. Dari 0 sampai berapa? 400 misalkan. Gitu. Demikian juga yang Y. Mulai dari 0 sampai 400. Begitu. Spasi datanya 20 saja, nggak apa-apa. Atau per 10 juga nggak apa-apa. Kita coba per 10 ya, biar lebih rapat si data konturnya. Ya, sebaran datanya. Constant elevation. Nah, constant elevation, ini kan tadi yang paling tertingginya 0 ya. Konstan itu, konstan. Elevasi pengukuran tidak boleh sama dengan stasiun. Jadi kalau stasiun tertingginya 0, kan kita ngukur di permukaan ini ya. Ini nggak boleh sama dengan 0 lagi. Harus lebih besar, walaupun bedanya sedikit. Gitu. Misalkan 0,16. 0,116 itu biasanya ketinggian dari tripod gravimeter. Jadi gravimeter yang dulu pernah dilihat di YouTube ya. Itu biasanya tingginya 0,16 atau 16 cm. Isikan aja misalkan 0,16. Constant elevation. Kalau sudah oke. Oke, maka muncul seperti ini. Oke. Artinya, nah ini sebaran datanya seperti ini. Jadi kalau ini 10, tadi kan dari 0 sampai berapa? 400 ya. 0 sampai 400. Jadi 0 sampai 400 diukur per 10 meter untuk X. Demikian juga yang Y. Jadi akan ada banyak 1000. Pak, bentar Pak. Ya. Kalau nggak muncul gimana ya Pak? Kalau tidak muncul, harus muncul. Coba, bener nggak foldernya C, graf 3D, praktikum Jumat. Atau praktikum apalah, yang penting nggak ada spasi, tapi C, graf 3D di dalam itu. Bener nggak, Alwan? Udah Pak. Udah ya? Nah, ini mah gampang. Berarti komputernya kena virus, itu udah pasti. Saya juga nggak muncul, Pak. Nah, Waduh. ada 2 kena virus. Itu sudah sangat Iya dipastikan. muncul Pak. Di sini ada yang muncul nggak yang lain? Coba. Tiara muncul nggak? Saya Pak, Budi Pak. Saya muncul Pak. Saya muncul Pak. Oh, kan. Sip. Nah, awan siap-siap ada virus tuh. Itu kalau itu udah terbukti. Kalau dengan prosedur yang sama ternyata tidak muncul, kemungkinan besar ada virus. Nanti evaluasi lagi ya, bener nggak penyimpanan foldernya C, graf 3D, praktikum Jumat atau praktikum lah tanpa spasi. Kalau ada spasi, error karena itu aja nama foldernya aja sebetulnya. Jadi kalau nggak ada, nah itu kemungkinan besar ya. Tapi ada kemungkinan yang lain juga. Tapi biasanya itu. Oke, berarti begitu ya. Tapi sederhana lah seperti itu. Jadi kemungkinan besar itu. Oke, kita maksimalkan saja seperti ini. Oke, mudah-mudahan Awan begitu ya solusinya, dan Irgan ya tadi ya.
Mudah-mudahan kedepannya ada solusinya, entah install ulang atau bagaimana. Tapi coba di komputer yang lain dengan prosedur yang sama, mudah-mudahan tidak demikian juga ya. Oke, sip. Nah ini kontur kita, ini untuk gravity. Jadi body kan di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah. Oke, saya open dulu. Oke, begini. Kemudian M. Kemudian ini buat saya dulu aja. Kalian nggak usah ngikutin. Oke, nggak apa-apa. Oke, sip. Nah, jadi body ini yang di tengah ini ketika saya forward modeling kan, berarti artinya seolah-olah saya ngukur di permukaannya, maka akan muncul respon gravity seperti ini. Yang mana di tengah, semakin ke tengah, itu semakin besar nilai gravity-nya ditunjukkan dengan kontur warna merah. Dengan warna merah. Dan sekitarnya semakin merendah ditunjukkan dengan kontur warna biru. Nah, di sini kita bisa melihat profil atau bentuk dari kontur ini seperti ini caranya. Kita tinggal klik di pojok sini, kemudian diseret, di drag ya, nggak usah dilepasin. Kemudian kita lepaskan di sini. Maka muncul profilnya seperti ini. Ini A, ini B, ini A, ini B. Konturnya seperti ini. Jadi nilai konturnya semakin ke tengah semakin besar. Oke, kalian coba lagi begitu. Nah, ini untuk menganalisa. Jadi kalau kalian sering bermain seperti ini, kalian akan jago interpretasi nantinya. Saya jamin, apalagi di magnetik. Oke, seperti itu. Oke, sudah ya. Kalau sudah, close dulu saja. Sip, intinya kalian sudah bisa. Kemudian, file yang sama, saya copy deh. File yang sama saya copy. Ini copy ya. Yang ini di copy, yang praktikum Jumat barusan, copy. Kemudian masukkan ke Mag3D sekarang. Tadi udah bicara Mag3D, saya agak percepat saja. Paste di Mag3D sekarang, saya akan mencoba memodelkan magnetiknya. Dengan prosedur yang sama intinya. Hanya untuk magnetik yang saya pakai itu adalah, jadi yang saya akan pakai adalah body dan juga mesh. Sisanya di delete aja. Karena itu file untuk atau kita buat lagi aja ya. Nggak apa-apa lah. Kalau body kayaknya nggak usah ya. Jadi kita delete yang OBS dan juga gz for3d.grv ya. Itu kita delete aja. Oke. Ini aja kita pakai. Sebetulnya ini pun dibuang juga nggak apa-apa kayaknya deh. Kita buat aja ya. Jadi intinya kita hanya ada dua file yang akan kita pakai, yaitu file mesh dan juga file body. Kita akan manfaatkan di Mag3D. Oke. Jadi di Mag3D juga sebetulnya hampir sama ya. File-file isi filenya. Hanya di sini ada magma gitu isinya. Tapi yang utamanya, yang mesh tool, data viewernya sama sebetulnya. Oke, kita masuk ke mesh 3D lagi. Sama ya dengan yang di Gravity, nggak apa-apa. Memang sama. Open, kemudian buka lagi mesh-nya. Kembali ke, jangan lupa, awalnya pasti di Graph 3D dulu, karena terakhir kita buka Graph 3D. Oke, kita arahkan ke arah Mag3D. Kemudian praktikum Jumat, kalau di saya ambil mesh ya. Karena di sini browse-nya adalah browse mesh. Kemudian model namanya body ya. Oke, label dan background-nya saya rubah menjadi warna putih biar ada enak dilihat. Nah, seperti ini. Kemudian bodinya mana? Bodinya ada di dalam sini, cuman nggak kelihatan. Oke, untuk melihatnya bagaimana? Melihatnya ke sini. Ke cut off, jadi option cut off. Oke, muncul seperti ini. Kita akan munculkan range densitas atau range susceptibilitas di sini sekarang bicaranya. Karena di Mag3D ya. Susceptibilitas yang akan kita munculkan. Oke, seperti ini. Jadi range-nya dari sekian sampai sekian, maka akan muncul. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, bodinya seperti ini. Terlalu kecil sih sebetulnya. Bedahlah, nggak apa-apa. Oke, kalau sudah, sebetulnya
kita bisa add block dan sebagainya, tapi kita manfaatkannya supaya cepat aja. Ini waktu saya tinggal 5 menit lagi. Oke. Kemudian forward model, masuk ke magnetic. Nah, kalau tadi kan forward gravity ya, kalau di sini khusus magnetic. Oke, saya forward magnetic. Nah, ada sedikit perbedaan kalau di sini. Di sini ada inklinasi, ada deklinasi. Ada inklinasi, ada deklinasi yang kita bahas kemarin itu ya. Oke, di sini ada field strength. Field strength itu nilai magnetik utama di daerah tersebut. Kemudian data area seperti yang kita bahas tadi, kemudian spasi. Oke, saya di sini akan munculkan situs dari tadi keywordnya inclination map, kemudian saya dapat di BMKG seperti ini. Jadi BMKG lumayan juga, kita akan manfaatkan. Oke, saya coba arahkan ke peta Indonesia. Misalkan daerah mana yang akan kita modelkan ya, supaya agak realistis aja. Bandung aja lah ya. Bandung kita ingin cari nih koordinat nilai inklinasi dan deklinasinya. Bagi yang penasaran, saya share aja di grup. Oke, linknya, sorry. Nah, kalau kalian mau nyoba, situsnya saya kirimkan di grup WA. Oke, kemudian saya klik di daerah Bandung, katakanlah sini. Nah, maka muncul seperti ini. Kemudian saya kembali ke atas sedikit, kemudian hitung. Maka akan muncul koordinat, longitude, dan latitude-nya. Kalau sudah dihitung tadi ya, maka akan muncul seperti ini. Pada tanggal 2021 bulan Maret tanggal 26 dengan lintang bujurnya, maka ada magnetic field-nya sekian. Jadi magnetik utamanya itu seperti itu besarnya. Kemudian deklinasinya sekian, inklinasi sekian. Hanya apa ya? Saya lupa, belum mengeksplor yang ini. H itu apa? Komponen horizontal, komponen horizontal. Z-nya komponen vertikal, komponen utara, komponen Y. Nah, yang biasa kita pakai yang 3 ini. Ini magnetic field-nya, ini deklinasi, ini inklinasi. Oke, kita copy. Sekalian saya kopikan saja supaya kalian tidak searching lagi. Nah, itu saya kirim di grup. Oke, kita manfaatkan data itu yang ada di grup. Magnetic field-nya itu untuk field strength 44.704. Ini supaya agak realitas aja, realistis. Kemudian yang tengah 0, itu deklinasinya. Oh, sorry, deklinasi yang ini. Inklinasi yang terakhir yang minus 30 itu adalah inklinasi. Oke, supaya sama. Nanti ada yang bilang, kok saya begini, saya begitu. Nah, kita samakan saja angkanya. Oke, jangan lupa deklinasi inklinasinya barusan saya tertukar ya. Jadi yang 0, itu deklinasi, yang minus 30 itu inklinasi, field strength-nya 44.000. Ininya mulai lagi dari 0 sampai 400. Dari 0 sampai 400. Kemudian spasinya 10 juga. Ininya berapa? Kalau ini magnetik biasanya malah lebih tinggi daripada 1 meter karena ada tongkatnya. Kalau magnetik itu misalkan berapa? 1,5 meter lah. Misalkan. Oke, kalau sudah oke. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, ada yang berbedakah? Sama Pak. Oh, mantap. Sip. Nah, seperti itu ya. Jadi bodinya seperti itu. Nah, jadi bodinya itu tengah-tengah. Kalau yang di kiri saya ini, bodinya di tengah-tengah. Dan ada merah dan biru di atasnya ya. Nah, gambarnya yang ini sebelah kanan mungkin ya. Kalau diperjelas ada yang merah dan biru. Jadi berpasangan dipol. Dipol di 2 pol kutub. Jadi ada 2 kutub. Kutub puncak dan kutub lembah gitulah kurang lebih. Puncakan, lembahan. Nah, seperti ini. Jadi kalau di Bandung kita punya anomali positif dengan nilai 0,2 susceptibilitasnya, maka akan muncul dua kontur positif dan kontur negatif. Kontur positifnya sebelah utaranya, kontur negatifnya sebelah selatannya. Gitu. Kalau kita lihat profilnya, misalkan dari utara ke selatan, maka profilnya seperti ini.
Jadi akan ada puncakan dulu, kemudian menjadi lembahan. Gitu. Kalau barat timur bagaimana? Kalau barat timur, nah responnya kayak gini. Tergantung posisi. Kalau di sini puncakan semua. Kalau di sebelah sini lembahan semua. Kok susah? Harus agak sabar ya. Alah. Gitu ya. Jadi di sini dapat kita simpulkan untuk sementara wajib hukumnya untuk memodelkan, untuk mendapatkan sinyal magnetik itu orientasi lintasan yang kita pakai itu adalah utara selatan. Haram hukumnya kalau kita memodelkan model magnetik dengan arah barat timur. Kenapa? Ya barat timur tergantung kita nge-slice-nya di sini. Padahal bodinya kan di tengah-tengah. Kita nyari yang puncakan dan lembahan. Padahal namanya magnetik itu adalah dipol. Jadi kita harus mendapatkan puncak dan lembahnya. Dan puncak lembahnya itu orientasinya adalah utara selatan. Seperti ini. Jadi kalau ada kalian misalkan memodelkan magnetik dengan arah barat timur, saya nggak akan lihat modelnya lagi, langsung saya coret. Udah pasti salah. Karena tidak merepresentasikan bawah permukaan respon yang kalian match-matchkan tadi. Yang kalian cocok-cocokkan, nantilah kita belajar rupa matching. Oke, seperti itu. Sampai sini ada yang mau diskusikan? Silakan. Kalau kalian penasaran, kita coba pakai inklinasi lebih, ini delete dulu. Coba menggunakan magnetik, inklinasinya tetap segini, hanya inklinasinya saya rubah menjadi 45 atau menjadi 0, Jadi 0, deklinasinya pun 0. Ininya biarkan sajalah, nggak begitu ngaruh. Oke. Override aja. Nah, hasilnya seperti ini. Menarik ini, jadi bahan diskusi. Bodinya di tengah. Inklinasinya 0 ya tadi ya? 0 ya inklinasinya ya? Ya, inklinasi 0 berarti sama dengan khatulistiwa. Nah, jadi kalau nah ini yang kali saya sebut kemarin itu. Jadi untuk inklinasi 0 dan deklinasi 0 kurang lebih di daerah khatulistiwa, kalau anomali kita positif, body anomali kita positif terhadap sekitar, jadi ini katakanlah besi, kalau kita ukur magnetiknya seperti ini, ternyata tengah-tengahnya itu adalah biru. Artinya di tengah-tengahnya rendah. Tuh, jadi kalau di inklinasi 0 dan deklinasi 0, kalian nyari emas bukan yang positif yang ini, bukan yang utara dan selatannya, tapi yang di tengahnya. Emas ataupun batuan beku atau biji besi, carinya yang di tengah ini, yang negatif, bukan yang positif. Gitu ya. Oke, kemudian yang lainnya saya coba magnetik, ini close dulu saja. Kalau yang di kutub misalkan 90 derajat, deklinasinya biarkan saja. Kita lihat responnya seperti apa. Nah, kalau di kutub, ini enak. Seperti ini responnya. Jadi, kalau dia positif, responnya positif juga. Tuh. Jadi, untuk respon magnetik di kutub utara ataupun di kutub selatan, responnya seperti gravity. Jadi, anomali positif, body anomali positif, responnya pun akan positif. Kalau negatif tentu saja akan negatif lagi. Begitu. Kalau yang 45 derajat bagaimana? 45 derajat. Nah, seperti ini. Oke, dia akan tepat tercermin. Tepat seperti pencerminan lah. Jadi puncak dan lembahnya hampir sama ya. Jadi si bodinya itu tepat di tengah-tengah sini. Si bodinya. Bodinya tepat di tengah-tengah ini. Pusat bodinya itu ada di tengah-tengah antara puncak dan lembah. Jadi kurang lebih di nolnya lah gitu. Gitu. Itu untuk 45 derajat. Minus 45 hanya beda arah aja. Berkebalikan. Kalau ini A-nya itu kalau yang ini A-nya negatif, berarti selatannya negatif. Utaranya negatif, selatannya positif.
Kalau minus 45 tinggal dibalikan saja. Gitu. Coba aja kalau kalian penasaran pakai negatif saja. Nah ini ya, tuh berkebalikan ya. Ini minus 45, ini 45. Sorry. Nah seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak mau nanya Pak, ini kan masih bentuk dipol. Sebenarnya Ya. dia tuh harus kayak di apa ya, dibuat satu gitu nggak sih biar mirip graffiti? Dibuat satu pol, monopol. Iya itu maksudnya Pak. Oh, monopol. Ya, itu teknik selanjutnya. Nanti ada namanya reduce to pole, reduce to equator. Jadi reduce itu seolah-olah, jadi itu untuk memudahkan interpretasi. Kalau sekarang begini kan susah kita menentukan body di mana. Kan nggak di puncak, nggak juga di lembah, tapi ada di tengah-tengahnya juga. Tapi kalau minus 30 tadi kan nggak di tengah-tengah. Kalau ini enak di tengah-tengah. Jadi agak geser sedikit kalau yang minus tadi minus 30 daerah Bandung. Sehingga susah sebagai seorang interpreter untuk menerjemahkan ini. Jadi body kita di mana ya? Yang pasti di antara puncak dan lembah, tapi tidak di tengah-tengahnya persis untuk diinklinasi yang 45 dan non 45. Bagaimana solusinya? Ada reduce to pole atau reduce to equator. Nanti Bu Santi akan menjelaskan lebih detail. Namun gambaran umumnya begitu. Jadi seolah-olah si daerah yang bukan di kutub, kita kan ngukur nggak mesti di kutub dong, kan sesuai dengan area kita. Kalau tadi minus 30 daerah Bandung, tapi bagaimana seolah-olah lingkungan kita adalah lingkungan di kutub. Kan mudah di kutub, kalau di kutub utara itu, kalau positif jadi positif, kalau negatif jadi negatif. Tapi kalau di Katulistiwa, positif itu responnya jadi negatif. Tentu saja kalau bodinya negatif, responnya akan positif, berkebalikan. Jadi gitu. Jadi kalau jadi ada istilah reduce to pole, jadi membuat si lingkungan kita seolah-olah ada di kutub. Jadi anomali positif menjadi anomali positif, body negatif menjadi anomali negatif. Kalau kita ambil ke reduce to equator, jadi seolah-olah kita ngukur di Katulistiwa, berarti body positif akan menjadi responnya negatif, body negatif akan memiliki respon positif. Gitu aja. Nanti ada istilah reduce lah. Di Oasis Montage juga ada. Nanti kita akan belajar, akan lebih cepat. Saya nggak tahu kuliah kita kapan ya berakhirnya. Kalau di akhir-akhir mungkin di 5 minggu terakhir saya akan lebih ditekankan ke interpretasi ya. Jadi outputnya kalian beres dari praktikum ini harus bisa mengerjakan proyek sendiri. Jadi terserah kalian cari usaha sendiri, jadi konsultan atau bagaimana, kalian bisa mengerjakan data tersebut. Jadi life skill-nya harus hidup, jadi bukan hanya teoritis doang. Karena kita teknik geofisika, berbeda dengan geofisik. Begitu, sampai sini ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan kebahas ya, Salman tadi ya. Nanti lebih detailnya di Bu Santi, kalau enggak teknisnya dengan saya sih. Ada lagi, silakan. Kalau nggak ada, saya ada PR buat kalian buat minggu depan. PR-nya itu adalah analisa bentuk sinyal magnetik untuk inklinasi dari 90 sampai minus 90, deklinasinya 0 aja semuanya, biarkan saja. Jadi buat PR-nya itu, kalian boleh tulis dari sekarang, buatlah respon magnetik untuk body positif, seperti barusan bodinya. Simple body saja, nggak usah macam-macam, nggak usah sampai ada berupa kemiringan-kemiringan, selop-selop. Body kotak saja nggak apa-apa. Kemudian analisa bentuk anomalinya. Analisa itu berarti pertama adalah pola anomali. Yang pertama adalah pola anomali, berarti puncak dan lembah, kemudian besarnya seperti apa. Oh, puncak lebih besar daripada lembah, utaranya itu positif, selatannya negatif, misalkan seperti itu. Tadi analisa seperti itu ya, bentuk dan juga amplitudonya. Mulai dari 90 sampai minus 90, dengan increment inklinasinya itu berapa? 10 lah, atau jangan, kalau 10 kebanyakan. 15 Pak. Oke, 15 kata Salman ya.
bukan saya loh itu yang bilang. Salman 15. Oke, per 15 ya. Semakin banyak, semakin paham kalian mengenai bentuk respon-respon. Jadi nanti kalau saya suguhkan peta anomali magnetik, kalian udah kebayang. Ini udah diredus atau belum? Belum. Oh, kalau belum, berapa inklinasinya? Jadi kalian langsung mikir ke sana. Inklinasi 45. Oke, kalau 45 berarti tengah-tengah. Kalau 15, oke kita lihat lagi dibuka di praktikum ke-8. PR-nya apa? Oh, seperti ini tengah-tengah dan akan positif dulu baru negatif. Jadi positif dulu baru negatif. Nah, sedangkan yang saya lihat sekarang negatif dulu baru positif. Oh, berarti ini anomalinya anomali negatif. Karena berkebalikan dengan pola yang saya buat sebelumnya. Nah, nanti bisa begitu. Jadi sini akan melatih insting kalian dalam memahami makna sinyal. Ketika melihat sinyal, oke ini seperti ini, oke ini seperti ini. Oke, gitu aja PR-nya ya. Jadi minggu depan sebelum di Google aja di Google Classroom ya. Nanti kalian kirim ke sana. Inklinasi dari 90 sampai minus 90 dengan increment 15. Deklinasinya 0, inklinasinya yang tadi increment itu ya 15. Analisa bentuk sinyalnya dan tentu saja pola dan juga amplitudonya. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk Alwan dan juga Irgan dan teman-teman yang lain yang tadi belum berhasil, coba utak-atik lagi, sebetulnya mudah. Pakai komputer yang lain. Mudah-mudahan nggak virus ya, mudah-mudahan hanya teknis saja. Kalau ada masalah silakan diskusikan lagi di WA ya ke saya, di grup saja nggak apa-apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita bisa tutup, saya ada kelebihan waktu 12 menit, mohon maaf. Kalau tidak ada kita tutup saja. Terima kasih atas perhatian dan sharing-sharingnya mungkin ya, diskusinya. Mohon maaf atas segala kesalahan.